Berjumpa kembali dengan saya, Kristiana Dananti, dalam kelas Matematik Ekonomik untuk program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk materi ke-10, yaitu penerapan fungsi non-linier. Materi ini merupakan lanjutan dari materi 9 yang membahas tentang konsep fungsi non-linier. Nah, saat ini kita akan menerapkan di dalam masalah ekonomi. Pokok bahasan yang dibahas dalam materi ini adalah fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Pokok bahasan yang pertama mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elip, potongan hiperbola maupun parabola. Keseimbangan itu didapat pada kondisi ketika kuantitas untuk permintaan sama dengan kuantitas untuk penawaran pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Digambarkan dalam bentuk kurva di bidang kartesius seperti ini. Jadi kalau ini Y itu mewakili harga, kemudian X itu mewakili kuantitas, fungsi permintaan akan membentuk bentuk seperti garis merah ini. Kemudian fungsi penawaran atau supply itu membentuk garis biru. Nah, perpotongan antara kedua kurva ini membentuk nilai equilibrium. Nah, ini. Selanjutnya untuk fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat adalah P sama dengan fungsi Q adalah P sama dengan C plus B Q min A Q pangkat 2. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat Q sama dengan fungsi P adalah Q sama dengan C plus BP plus A P pangkat 2. Jadi ini P merupakan fungsi Q, sebaliknya yang di sini adalah Q merupakan fungsi dari P. Contoh, jika fungsi permintaan Q sama dengan 64 min 8P min 2P pangkat 2, gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Untuk penyelesaiannya ini, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 64. Sehingga titik potongnya di sumbu Q ya, itu adalah 64, 0. Jika Q sama dengan 0, maka 64 min 8P min 2P pangkat 2 itu sama dengan 0. Atau kita taruh P pangkat 2-nya di depan, maka minus 2P pangkat 2 min 8P plus 64 sama dengan 0. Jadi kita urutkan untuk notasi atau variabel P-nya. Nah, atau kita ringkas menjadi, ini kalau kita bagi, ini kita buat P-nya itu koefisiennya 1, berarti harus kita bagi dengan minus 2. P pangkat 2 plus 4P min 32. Jadi persamaan ini kita bagi dengan minus 2. Nah, kita cari nilai P itu, kalau ini kita buat dalam bentuk standar, P plus 8 dikalikan P min 4 sama dengan 0. Jadi kalau untuk mendapatkan 8 dan 4 ini kita cari faktor ini 32. Ini kalau dikalikan nilainya 32, kalau dijumlahkan nilainya 4. Maka kita peroleh nilai P itu minus 8 dan P itu sama dengan 4. Sebuah permintaan minus itu tidak memenuhi persyaratan, atau persyaratan di dalam ekonomi itu hasil penyelesaian harus lebih besar dari 0.
Sehingga untuk yang memenuhi adalah P sama dengan 4. Maka kita bisa membuat titik potong dengan sumbu P adalah 4, 0. Selanjutnya, persamaan minus 2P pangkat 2 min 8P plus 64 itu kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya dengan rumus min B per 2A kemudian min B pangkat 2 minus 4AC per 4A ini untuk sumbu P nya, ini untuk sumbu Q. Nah, kita masukkan saja angkanya. B nya minus 8 berarti min 8, kemudian 2 kali A nya adalah min 2, kemudian ini dan seterusnya ya, kita masukkan, hasilnya adalah minus 2 dan 72. Itu titik puncaknya. Jadi pada sumbu X terletak pada nilai 2, sumbu Q nya itu tadi ya, sumbu P 72. Saudara bisa gambarkan sendiri seperti contoh pada pembahasan materi 9. Untuk fungsi penawaran, bentuk umum fungsi penawaran kuadrat P sama dengan fungsi Q adalah P sama dengan C ditambah BQ ditambah A Q pangkat 2. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat Q sama dengan fungsi P. Q sama dengan C plus BP plus A P pangkat 2. Contoh dalam angka, jika penawaran ditunjukkan oleh P sama dengan 2Q pangkat 2 plus 4Q plus 6, gambarkan fungsi penawaran tersebut. Nah, langkahnya seperti pada fungsi permintaan. Hanya untuk fungsinya kita pakai fungsi 2P sama dengan 2Q pangkat 2 plus 4Q plus 6. Nah, kita misalkan di sini Q sama dengan 0, maka titik koordinatnya adalah 0,6. Kalau kita misalkan Q sama dengan 1, kita masukkan ini di sini 1, 12. Kalau Q sama dengan 2, maka titik koordinatnya adalah 2 dan 22. Dan seterusnya, ini saudara bisa menambah untuk misal pada nilai Q, karena Q merupakan variabel bebasnya. Selanjutnya nanti dari titik-titik koordinat itu kita gambar dalam sebuah grafik di bidang kartesius. Berikutnya keseimbangan pasar. Contoh, carilah aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran. Untuk fungsi permintaannya itu harga permintaan itu P sama dengan 24 min 3Q pangkat 2. Kemudian P untuk penawaran itu Q pangkat 2 plus 2Q plus 4. Kondisi keseimbangan terjadi apabila PD itu sama dengan PS. Sehingga ini 24 min 3Q pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 plus 2Q plus 4. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan dulu. Ini kemudian kita kelompokkan unsur-unsur yang ada variabelnya. Berarti ini min 3Q pangkat 2, ini Q pangkat 2 kita pindah ke kiri, berarti jadi min Q pangkat 2. Kemudian di sini plus 2Q kita pindah ke kiri berubah menjadi minus 2Q. Plus 24 plus 4 kita pindah ke kiri menjadi min 4. Berarti min 4Q pangkat 2 min 2Q plus 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita sudah punya unsur A, unsur B dan unsur C ya. Nih. Kemudian kita buat dalam rumus tadi. Q
Q 12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah ini A-nya adalah minus 4, B-nya minus 2, C-nya 20. Jadi min B-nya adalah min 2, ini min B, jadinya nanti 2. Kemudian min 2 di pangkat 2, 4. Kemudian min 4, A-nya adalah minus 4, C-nya positif 20. Min jadi plus. Dibagi 2A, 2 kali min 4 sama dengan min 8. Sehingga kita punya nilai 2 plus minus akar 324 dibagi minus 8. Untuk Q1 kita pakai tanda plus, berarti 2 plus 18 dibagi minus 8, hasilnya minus 2,5. Nah ini tidak memenuhi persyaratan. Nilai Q harus lebih besar dari 0. Kemudian nilai Q2 itu 2 min 18 dibagi min 8, berarti min 16 dibagi min 8, hasilnya 2. Nah ini yang memenuhi. Kita masukkan ke salah satu persamaan penawaran atau permintaan boleh. Nah ini kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. PD sama dengan 24 min 3Q pangkat 2. Q-nya memiliki nilai 2 tadi hasil dari penghitungan. Maka 24 min 3 dikalikan 2 pangkat 2 berarti 24 dikurangi ini 3 kali 4 ya, minus 12, maka hasilnya 12. Jadi jumlah dan harga keseimbangannya jumlahnya 2, kemudian harganya 12. Terletak pada koordinat E 2, 12. Contoh lain ini seperti ini. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan QD sama dengan 19, sedangkan penawarannya ini berapa keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang diciptakan di pasar. Nah ini mirip tadi ya, kita lompat aja. Nah, misalkan terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak. Nah, itu untuk persamaan penawarannya berubah di sini P-nya itu. Nah ini kita selesaikan dulu ya. Ini P-nya ketemu 3, kemudian keseimbangan untuk Q sama dengan 10. Penyelesaiannya seperti contoh di atas, hanya ini titik keseimbangannya ketemu 3 dan 10. Selanjutnya pajak itu ini min 8 plus P min 1 pangkat 2 sama dengan minus 8 plus 2, ini dikeluarkan berarti hasilnya kan seperti ini. Nah ini min 8 plus, oh ya ini pajak itu akan mengurangi penawaran, karena pajak itu kan akan menambah harga. Ketika harga naik maka biasanya hukum permintaan dan penawaran, untuk penawaran ya ketika harga naik maka nanti penawarannya itu akan turun ya. Ini keseimbangan baru, hasilnya seperti ini. Diselesaikan dengan rumus ABC tadi ya, B min B plus minus akar B min B kuadrat min 4 AC tadi. Nah ini hasilnya untuk setelah pajak itu P-nya menjadi 3,629, sedangkan kuantitas setelah pajak itu hasilnya 5,83. Ini hasilnya. Kemudian berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu
pajak dikurangi ini harga setelah pajak dikurangi harga, berarti harga setelah pajaknya tadi 3,629 dikurangi pajaknya itu 3, itu hasilnya 0,629. Ini yang ditanggung oleh konsumen. Untuk yang ditanggung oleh produsen itu tingkat pajaknya tadi kan 1, kemudian pajak yang harus ditanggung konsumen itu 0,629, sehingga yang ditanggung oleh produsen 1 dikurangi 0,629 hasilnya 0,371. Pajak yang diterima oleh pemerintah adalah jumlah setelah pajak tadi 5,83 kali tingkat pajaknya, pajak yang harus dibayar 1 berarti 5,83. Nah itu efek pajak itu akan menambah ini ya, tadi kuantitasnya sebelumnya itu adalah ini 10, ketika ada pajak itu menjadi hanya 5,8, kuantitasnya akan berkurang, harga akan naik. Selanjutnya kita beralih ke topik berikutnya, yaitu fungsi biaya. Dalam fungsi biaya kita mengenal jenis-jenis biaya, yaitu biaya tetap dirumuskan sebagai atau dinotasikan ya sebagai fixed cost FC, atau ada yang menyebutkan juga sebagai K. Kemudian biaya variabel cost VC itu sama dengan J dalam kurung Q. Biaya total C itu sama dengan fixed cost plus variable cost. Kemudian biaya tetap rata-rata itu average fixed cost, itu fixed cost dibagi dengan Q. Biaya variabel rata-rata average variable cost, itu variable cost dibagi dengan kuantitas atau Q. Sedangkan biaya rata-rata average cost itu cost tadi ya, total cost FC plus VC dibagi dengan Q, atau average cost fixed cost ditambah average variable cost. Selanjutnya biaya marginal atau biaya pertambahan itu adalah ini delta C dibagi dengan delta Q. Ini perbedaan kalau ada tambahan biaya dan ini ada tambahan kuantitas. Kita lihat dalam contoh ya. Nanti ini kita bahas dulu biaya total. Di sini merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andai kata ini C sama dengan A, Q pangkat 2 min B Q plus C. Untuk AQ pangkat 2 min B Q ini merupakan variabel cost. Sedangkan nilai C itu adalah fixed cost. Fixed cost itu konstan. Jadi dalam suatu skala tertentu nilainya akan sama. Variabel cost ini dalam unit, jadi per unitnya itu akan sama, tetapi dalam total akan berubah sesuai dengan jumlah Q yang diproduksi atau ditawarkan. Sedangkan fixed cost itu merupakan secara jumlah itu tetap, nanti secara unit itu akan tergantung pada jumlah yang diproduksi. Semakin banyak jumlah yang diproduksi maka fixed cost akan semakin kecil. Jadi C itu sama dengan fixed cost plus variable cost. Nah ini kita lanjutkan. Untuk biaya total merupakan fungsi kubik. Itu fungsi kubik itu berarti pangkat 3. Ini contohnya C sama dengan A Q pangkat 3 min B Q pangkat 2 plus C Q plus D. Nah variabel cost-nya adalah yang ini sampai dengan CQ ini ya. Sedangkan fixed cost-nya adalah D. Ini rumusnya seperti ini. Nah kita masuk di dalam contoh dalam angka.
Biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q plus 122. Pada tingkat produksi berapa unit, biaya total ini minimum. Hitunglah besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Berarti ini ditanyakan untuk biaya pada tingkat produksi berapa. Berarti kita diminta untuk mencari nilai Q. Q minimum itu terjadi ketika min B per 2A itu hasilnya adalah 6. Ini untuk unitnya. Jadi jumlah yang diproduksi itu ada 6. Total cost minimum itu kita masukkan di sini 6 ya, Q-nya 6, hasilnya adalah 30. Itu total cost minimum. Kalau total cost minimum itu 30, kita sudah mengetahui fixed cost dari nilai C tadi sebesar 102, maka variabel cost-nya adalah 102 ini 30 min 102 ya, tadi persamaannya kan ini. Persamaannya ini plus 102. Jadi ketemunya minus 72. Dua kali 6 kita masukkan di sini ya, 6 kuadrat min 24 kali 6. Ini hasilnya 36 kali 2 72 ya, 72. Kemudian ini 24 kali 6, hasilnya berapa ini? Hasilnya minus 72. Kemudian untuk rata-ratanya 30 per 6, ini 5. Kemudian untuk rata-rata fixed cost-nya 102 dibagi 6, 17. Kemudian rata-rata variabel cost-nya adalah minus 72 per 6. Itu hasilnya minus 12. Nah, ketika ditambah 1 produksi, ini jika Q-nya jadi 7 ya. Nah, ini hasilnya untuk total cost menjadi 32. Lah, delta C tadi sebelum ketika Q sama dengan 6 itu kan 30. Ketika Q sama dengan 7, 32, berarti 32 dikurangi 30 dibagi dengan delta Q. Q7 tadi Q6. Jadi 7 min 6 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya, dengan menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Berikutnya fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu untuk penerimaan total itu adalah R sama dengan Q kali P, merupakan fungsi dari Q. Q itu jumlah, P adalah harga. Penerimaan rata-rata atau average revenue itu sama dengan revenue dibagi dengan quantity, R per Q. R per Q merupakan harga barang per unit, sehingga average revenue itu sama dengan, bisa diasumsikan itu sebagai P, harga barang per unit. Maka kurva average revenue adalah juga kurva penerimaan dalam bentuk fungsi P. Sedangkan penerimaan marginal atau marginal revenue itu adalah delta revenue dibagi dengan delta Q. Yang terakhir dari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah keuntungan, kerugian, dan pulang pokok.
Jika R adalah penerimaan dan C adalah biaya, maka ketika R lebih besar dari C akan terjadi kondisi untung. Jika C lebih kecil dari R akan terjadi kondisi kerugian atau rugi. Pulang pokok terjadi ketika R sama dengan C. Contoh dalam angka, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,10 Ki pangkat 2 plus 20 Ki. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah 0,25 Ki pangkat 3 min 3 Ki pangkat 2 plus 7 Ki plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Pada saat kondisi terjual sebanyak 10, kita masukkan nilai Ki itu adalah 10. Tapi kita masukkan di sini dulu ya, R min C. Ini persamaan R-nya dikurangi persamaan C atau fungsi C. Ini hasilnya seperti ini. Minus 0,10 Ki pangkat 2 plus 20 Ki. Ini tadi merupakan fungsi revenue, sedangkan fungsi konsumsinya ini minus 0,25 Ki pangkat 3. Ini min kali min jadi plus 3 Ki pangkat 2 plus kali min dikalikan plus jadi min 7 Ki, min dikalikan plus jadi min 20. Hasilnya minus 0,25 Ki pangkat 3 plus 2,9 Ki pangkat 2 plus 13 Ki minus 20. Nah, ini kita masukkan nilai Ki pada saat 10. Nah, ini hasilnya terakhir 150. Sehingga dikatakan ada keuntungan. Ketika Ki sama dengan 20, kita masukkan nilai Ki 20, ternyata hasilnya adalah minus 600. Sehingga kondisi ini menunjukkan kondisi rugi. Ketika perusahaan ini memproduksi dan menjual 10 unit, maka terjadi keuntungan 150. Tetapi ketika memproduksi dan menjual sebanyak 20, maka justru akan mengalami kerugian 600. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi penerapan fungsi nonlinier di dalam dunia ekonomi. Untuk pertemuan ke-10 sesuai dengan rencana pembelajaran semester itu saudara diharapkan mengerjakan tugas yang ketiga. Adapun tugas yang ketiga adalah seperti ini. Carilah harga, ada 3 soal ya, 3 soal. Untuk yang pertama, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan penawaran A, B, C, dan D. Ini. Kemudian soal yang kedua, jika fungsi penerimaan adalah 3P sama dengan 105 min Q, carilah fungsi penerimaan total dan gambarkan fungsi penerimaan total tersebut. Lalu soal yang ketiga, biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 5Q pangkat 2 min 50Q plus 100. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besar biaya marginal? Jawaban bisa saudara tulis dalam lembar kertas, kemudian lembar kertas itu difoto, ubah dalam bentuk file PDF, kemudian diunggah di Google Classroom untuk mata kuliah Mathematics Economics. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.